Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauzan Nafa Alvito dengan NIM 228022410111 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mengidentifikasi organisasi perbasi untuk memenuhi mata kuliah pengantar organisasi dari Bapak Muhammad Hanafi, SAP, MSI. Pada analisis organisasi perbasi ini, saya akan membahas yang pertama asas-asas organisasi, yang kedua unsur-unsur organisasi, yang ketiga bentuk dan tipe organisasi, yang keempat bagan dan struktur organisasi, yang kelima komunikasi organisasi, yang keenam peran staf organisasi, yang ketujuh perilaku organisasi, yang kedelapan perubahan organisasi, yang terakhir pengembangan organisasi. Pembahasan yang pertama adalah asas-asas organisasi perbasi. Asas yang pertama adalah perbasi berasaskan Pancasila seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Asas yang kedua, perbasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, serta mengembangkan sikap rasa memiliki, ikut berprestasi, dan ikut membela atau mempertahankan, serta menjunjung tinggi sifat-sifat sebagai olahragawan sejati. Pembahasan yang kedua adalah unsur-unsur organisasi perbasi. Yang pertama, di sini saya akan membahas visi dan misi organisasi perbasi. Visi perbasi adalah meningkatkan prestasi olahraga bola basket melalui pembinaan yang berbasis sekolah. Sedangkan misi perbasi adalah yang pertama, menjadikan organisasi yang efektif, merangkul semua pihak dengan personil yang kompeten, fleksibel sesuai kebutuhan sehingga tercipta komunikasi yang lancar secara pusat dan daerah. Misi yang kedua, memastikan terjadinya kompetisi tahunan yang reguler dan terjadwal. Misi yang ketiga, melakukan harmonisasi program kompetisi dan pembinaan dengan jalur klub dan jalur sekolah dengan tujuan akhir reorientasi pembinaan bola basket berbasis sekolah. Misi yang keempat, meningkatkan prestasi timnas atau mewakili Indonesia di ajang ASEAN. Selanjutnya adalah tugas perbasi. Perbasi membantu pemerintah dalam merencanakan kebijakan umum di bidang kegiatan bola basket. Yang kedua, menyelenggarakan atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan bola basket dalam skala internasional. Yang ketiga, melakukan kegiatan-kegiatan yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan perbasi. Yang keempat, mengawasi serta membimbing pelaksanaan peraturan-peraturan pertandingan bola basket sesuai dengan peraturan pertandingan bola basket yang ditetapkan oleh FIBA. Yang kelima, merencanakan pembinaan dan peningkatan prestasi bola basket secara bertahap. Yang keenam, membina dan mengarahkan perkembangan organisasi bola basket di Indonesia, serta mengupayakan terbentuknya organisasi bola basket secara merata keseluruhan di tanah air. Yang terakhir adalah tujuan perbasi. Tujuan organisasi secara umum adalah untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi untuk mendapatkan keuntungan dan keberhasilan dari tujuan organisasi, serta untuk mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari perbasi adalah mengkoordinasikan membina setiap bentuk kegiatan bola basket di seluruh Indonesia dalam rangka membangkitkan dan mengembangkan rasa cinta pada tanah air. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan bola basket secara tidak langsung membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang sehat, kuat jasmani maupun rohani, ulet, tangkas dan cerdas, agar mampu berpartisipasi serta berkarya di dalam pembangunan nasional. Tujuan yang ketiga, membina dan mengusahakan agar atlet dan pelaku olahraga bola basket mampu berprestasi secara berjenjang di tingkat daerah, wilayah, nasional, dan internasional. Tujuan yang keempat, memupuk serta membina persahabatan dan persaudaraan antar bangsa melalui kegiatan bola basket yang diwujudkan dengan mengadakan hubungan dan menjadi anggota dari organisasi bola basket internasional.
antara lain melalui partisipasi dalam pertandingan atau kompetisi bola basket antar negara. Yang terakhir, memupuk keahlian maupun keterampilan untuk membuat alat-alat perlengkapan bola basket di Indonesia. Pembahasan yang ketiga adalah bentuk organisasi berbasi. Organisasi berbasi berbentuk fungsional karena menurut penulis, bentuk organisasi ini didasarkan atas keahlian, di mana sebagai wewenang pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi yang ada di bawahnya, sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Tiap satuan organisasi memiliki kewenangan memberi perintah kepada bawahannya, sebagai pelaksana sesuai dengan keahlian masing-masing. Susunan organisasi berbasi mulai dari tingkat kota atau kabupaten, provinsi, sampai pusat. Tentunya yang memimpin jalannya pengaturan bola basket di Indonesia adalah organisasi tingkat pusat, yang kemudian beranting ke bawah. Di tingkat pusat dibentuk pengurus pusat perbasi atau PP Perbasi, yang membawahi serta mengkoordinasi semua kegiatan yang dilakukan oleh pengurus tingkat provinsi atau Pengprov Perbasi. Pada tingkat provinsi dibentuk pengurus provinsi yang mengurus kegiatan bola basket di wilayah kewenangan provinsi tersebut. Perbasi yang membawahi dan mengkoordinasikan semua kegiatan dari setiap pengurus kota atau kabupaten atau Pengkap Perbasi. Penulis menyimpulkan bahwa organisasi tingkat pusat memberikan wewenang terhadap organisasi provinsi untuk memajukan bola basket dari suatu provinsi tersebut. Berlaku juga untuk organisasi provinsi memberi wewenang terhadap organisasi tingkat daerah untuk mengatur dan membina kemajuan bola basket dari suatu daerah tersebut. Tentunya dengan melihat aturan-aturan yang berlaku dari organisasi tingkat pusat PP Perbasi. Berikut adalah struktur dan bahkan organisasi berbasi menurut Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat masa bakti 2019 sampai 2023. Pembahasan yang keempat adalah peran staf pada organisasi berbasi. Yang pertama, Dewan Kehormatan. Tugas Dewan Kehormatan adalah memberikan pertimbangan pada pengurus dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh PP Perbasi. Dewan Kehormatan dapat dibentuk di tingkat pusat dan daerah. Yang kedua adalah Dewan Penasihat. Pengurus Perbasi baik di tingkat pusat maupun daerah dapat membentuk suatu Dewan Penasihat yang berfungsi untuk memberikan nasihat terhadap pengurus. Dewan Penasihat dapat dibentuk di tingkat pusat dan daerah. Yang ketiga, Ketua Umum. Bertugas untuk melaksanakan keputusan parlemen dan komite eksekutif melalui Sekretaris Jenderal, untuk memungkinkan Perbasi sebagai organisasi secara efektif mencapai tujuan hukumnya. Mengawasi pekerjaan Sekretaris Jenderal, menjaga hubungan baik antara Perbasi dengan anggotanya dan lembaga organisasi pemerintah lainnya. Tugas Ketua Umum yang terakhir adalah memimpin pertemuan Badan Legislatif, pertemuan Komite Eksekutif, Komite Darurat, dan setiap komite yang ditunjukkan sebagai ketua. Yang keempat adalah Wakil Ketua Umum. Melaksanakan tugas kepemimpinan yang didelegasikan ketua kepadanya dalam hal melakukan pengawasan intern untuk mengawasi apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja. Yang kelima adalah Sekretaris Jenderal, bertugas untuk menyusun peraturan internal organisasi Perbasi yang diperlukan untuk disetujui oleh Komite Eksekutif. Memberikan setiap pemberitahuan, arahan, atau instruksi yang diperlukan untuk memaksimalkan pelaksanaan ketentuan anggaran dasar dan peraturan Perbasi. Mewakili Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum ketika tidak bisa hadir dalam rangka penandatanganan dokumen resmi Perbasi atau kontrak yang mengikat. Pengangkatan dan pemberhentian staf yang bekerja dalam Sekretaris Jenderal. Yang keenam, Wakil Sekretaris Jenderal. Mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan terutama untuk setiap aktivitas kesekretarisan dan tata kerja organisasi. Bersama Sekretaris Jenderal mengawasi seluruh
penyelenggaraan aktivitas organisasi dan menghadiri rapat-rapat organisasi dan rapat lainnya. Tugas Wakil Sekretaris Jenderal yang terakhir adalah merumuskan, mengusulkan, dan mendokumentasikan peraturan dan data yang berkaitan dengan atribut dan aset yang tidak bergerak untuk mendukung kepentingan. Yang ketujuh adalah Bendahara Umum yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang organisasi. Mewakili ketua apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolaan keuangan organisasi. Bersama ketua dan sekretaris merupakan tim kerja keuangan atau TKK atau otorisator keuangan di tubuh pengurus. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengelolaan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. Memimpin rapat-rapat organisasi di bidang pengelolaan keuangan organisasi, menghadiri rapat-rapat organisasi, dan rapat-rapat lainnya. Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi. Yang ke-8 dan terakhir adalah Wakil Bendahara Umum yang bertugas mewakili bendahara apabila berhalangan hadir, terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem pembukaan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. Tugas Wakil Bendahara Umum yang terakhir adalah menyelenggarakan aktivitas pembukaan terhadap transaksi pengeluaran dan pemasukan keuangan secara rutin. Pembahasan selanjutnya adalah komunikasi yang terjadi pada organisasi. Perbasi. Dalam perbasi, komunikasi yang sering terjadi yaitu adanya musyawarah dan rapat untuk membahas kemajuan bola basket di Indonesia. Musyawarah perbasi terdiri atas musyawarah nasional, disingkat MUNAS, dilaksanakan di tingkat nasional. Selanjutnya musyawarah provinsi, disingkat MUSPROV, yang dilaksanakan di tingkat provinsi. Dan musyawarah kota atau kabupaten, disingkat MUSKOT atau MUSKAP. Ada juga musyawarah luar biasa yang diadakan dalam 4 tahun sekali. Musyawarah dan rapat perbasi digunakan untuk membahas liga-liga bola basket Indonesia di bawah perbasi seperti Indonesia Basketball League atau IBL, Srikandi Cup, Liga Mahasiswa atau LIMA, dan Developmental Basketball League. Baik, pembahasan selanjutnya adalah perilaku organisasi perbasi. Perbasi melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan olahraga bola basket di Indonesia dengan cara membuat kegiatan olahraga bola basket baik di dalam maupun luar negeri. Perbasi juga mengadakan pembinaan terhadap atlet-atlet yang ada di Indonesia. Pembinaan tersebut dibagi menjadi 3 macam yaitu pembinaan secara umum, pembinaan bola basket amatir, dan pembinaan bola basket profesional. Yang pertama adalah pembinaan secara umum yang dilakukan perbasi untuk memajukan bola basket di Indonesia. Cakupannya sangat luas, mulai dari melakukan pembinaan secara bertahap di tingkat perkumpulan, kabupaten, provinsi, nasional, dan yang tertinggi adalah internasional. Perbasi juga melakukan pembinaan terhadap pengurus, pengawas, pertandingan, wasit, pelatih, dan pemain. Selanjutnya adalah pembinaan bola basket amatir, yaitu dengan merencanakan dan melaksanakan program pembinaan perkumpulan amatir putra-putri melalui kompetisi berjenjang. Merencanakan dan melaksanakan program bola basket pelajar dan mahasiswa putra atau putri melalui kompetisi berjenjang. Sedangkan pembinaan bola basket profesional dengan cara merencanakan dan melaksanakan program pembinaan bola basket profesional putra atau putri sebagai puncak pembinaan bola basket di Indonesia. Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai pelaksanaan program bola basket profesional putra atau putri akan diatur secara mandiri. Perbasi, sebagai satu-satunya induk organisasi bola basket Indonesia, berkewajiban untuk memupuk dan membina persahabatan dan persaudaraan antar bangsa melalui olahraga bola basket yang diwujudkan dengan menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi bola basket internasional. Perbasi adalah anggota dari FIBA, Federasi Bola Basket Internasional. Indonesia juga masuk dalam SEABA, Persatuan Bola Basket Asia Tenggara.
Selanjutnya adalah perubahan organisasi berbasi. Perubahan organisasi berbasi adalah perubahan nama organisasi pada awalnya bernama Persatuan Basketbol Seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 1955 ada perubahan nama organisasi agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Pada akhirnya, nama organisasi yang tadinya adalah Persatuan Basketbol Seluruh Indonesia diganti menjadi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, yang kemudian lebih dikenal dengan akronim Perbasi. Selanjutnya, pengembangan organisasi Perbasi. Perbasi melakukan pengembangan bola basket di Indonesia dengan cara menyelenggarakan Deteksi Basketball League atau DBL yang dikemas dengan sangat menarik sehingga mampu memberikan warna tersendiri dalam kompetisi tingkat pelajar di Indonesia. Dan makin maraknya kompetisi tingkat pelajar di tiap-tiap daerah membuat makin tingginya prestasi pertandingan tingkat pelajar Indonesia. Kemudian disusul dengan bangkitnya Liga Profesional Basket Putra yang pada awalnya dikenal dengan nama Kobatama yang sekarang menjadi National Basketball League atau NBL Indonesia dan juga Liga Profesional Basket Putri yang sekarang dikenal dengan Women National Basketball League atau WNBL. Namun tidak lupa juga kompetisi reguler dan perbasi yang masih rutin diadakan baik di tingkat kejurnas, kelompok umur, antar klub, antar pengprov, Libamnas, dan sebagainya kian membuat suasana kompetisi bola basket di Indonesia tetap terjaga kemeriahannya. Baik, terima kasih. Sekian pembahasan analisis organisasi dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.